Kota Cirebon merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang berletak di pesisir Pulau Jawa. Kota cantik ini menyajikan berbagai kuliner khas loh, salah satunya yaitu kuliner nasi jamblang. Ciri khas dari nasi jamblang ini yaitu pembungkus nasinya yang merupakan daun jati. Daun jati ini dipilih karena memiliki tekstur yang tidak mudah robek dan juga membantu nasi memiliki aroma, serta pori-pori daun jati yang membantu nasi agar tidak mudah basi loh. Nah, berikut profil bisnis nasi jamblang Mang Dul, Cirebon. Halo, nama saya Melisa. Di sini saya di bagian manajemen. Di sini juga saya tuh sebagai generasi ketiga, jadi cucunya langsung dari Pak Dul ya itu sendiri. Gitu. Nggak ada visi misi tertulis yang gimana ya sebenarnya, cuman kayak pengen ngejaga kuliner khas Cirebon. Terus pengen bisa dikenal di banyak orang juga, dan juga untuk melestarikan peninggalan kakek yang udah memperjuangkan nasi jamblang Maulidi sendiri. Jadi kayak untuk juga membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang, terus kesuksesan juga untuk banyak orang, terutama juga untuk keluarga besar yang kita semua kan ini dikelola oleh keluarga besar semua ya. Jadi untuk mempererat silaturahmi, paling kayak ke arah kesana sih intinya mah. Pegawai total di 35 orang, 10 sampai 15 orang. 15 orang itu di bagian di pusat, di resto pusat ini di Cipto. Sisanya itu di bagian dapur. Rumah produksi kita itu di Jamblangnya itu sendiri gitu. Jadi emang asli orang Jamblang. Yang asli orang Jamblang sebenarnya istrinya Padu Rajaknya. Jadi kita rumah produksinya di sana, terus bekerjanya juga ya orang-orang sekitar Jamblangnya itu sendiri. Jadi kita nggak buka peluang pekerjaan untuk mereka juga yang ada di sana. Masaknya bukan di sini. Masak yang di sini tuh lebih ke masak yang lebih ringkas ya, kayak tempe, dadar, sayur tahu. Kalau sisanya ini, jadi kita pakai sistemnya pengiriman. Kalau reguler itu pengirimannya 3 kali. Kan kita buka dari jam 5 sampai jam 12 malam ya. Jadi kita buka pengiriman tuh di jam 5, terus jam 12, jam 3, terus kayak sampai malam juga gitu. Kalau sekarang karena lagi rame, jadi kita selalu nonstop gitu pengiriman bolak-balik. Jadi juga kita harus nyiapin stok karena kan perjalanannya lumayan ya, apalagi lagi rame. Jadi ya kita udah sedia stok di sini jadi gitu. Menunya tuh kurang lebih di 27 menu lauk. Menu utamanya sih dari Jamblangnya sendiri, pakemnya itu sebenarnya kayak sambal, tempe, perkedel, dadar, sayur tahu, paru gitu kan, cumi hitam. Sisanya tuh lauk pendukung sih kayak telur ceplok, telur puyuh, aneka pepes, sate udang gitu, tahu isi itu menu pelengkap gitu kan. Tapi kalau menu pakemnya yang biasa dicari itu ya dadar, daging, cumi hitam, sambal. Terutama kalau nasi jamblang nggak ada sambal kayaknya kurang ya. Gitu sih. Terus ya untuk menu apa yang bikin beda dari yang lain juga ya, tadi sempat disebutin juga kan ya, kita itu cumi hitam juga jadi salah satu favorit orang-orang yang kadang udah jauh-jauh datang nyari cumi hitam, sambalnya juga. Terus dadarnya, dadar kita juga menggunakannya telur bebek asli. Jadi itu yang bikin rasanya juga agak beda dan punya ciri khas tersendiri gitu. Sayur tahunya pun sama. Jadi lebih dia sih semua lauk pakemnya itu menjadi favorit juga untuk banyak orang, bahkan dari luar kota atau bahkan dari luar negeri juga. Biasanya tuh di orang-orang yang kain, yang India itu mereka juga suka kirimin keluarganya ke sana menggunakan paket atau hand carry ketika mereka mau pulang juga. Jadi favoritnya mereka sih. Kan dari tahun 1970 ya, awalnya itu ya jualannya nomaden gitu, keliling kayak kalian mungkin pernah lihat nasi jamblang keliling juga ya, itu awalnya kayak gitu. Mungkin kalau ada tempat shelter yang berhenti dulu, kan ini terminal ya, Geragen kan dulu terminal, jadi sempat di situ kaki lima, mungkin juga sama kayak kaki lima di depan Gerage awalnya.
Terus geser-geser sempat di sini di depan ruko ini sendiri. Saya kira di tahun 90-an sebenarnya progresnya lumayan lama ya, dari yang kaki 5 sampai bisa itu tuh kurang lebih bisa harus konsisten 15 sampai 20 tahunan. Karena di tahun 90 baru bisa ngontrak di ruko di sini, tahun 2000-an akhirnya bisa ngebeli ruko ini sampai sekarang gitu. Sebelumnya emang kita ada di Grage, di Junction, di Jogja Baru, di rest area, cuman pengaruh pandemi juga kan. Jadi kita tetap fokusin di pusat dan mempertahankan yang di Rumah Sakit Mitra Plumbon di area food court-nya. Sebenarnya mungkin karena nasi jamblang mandul itu kan yang makanya bisa dibilang pelopor ya, karena emang yang pelopor pertama yang besar dan emang langgannya itu udah dari bahkan udah ketemu 4 generasi. Jadi bahkan ada pelanggan yang kesini saat mereka waktu SD gitu kan, saat mereka kecil segala macam. Jadi dari mulut ke mulutnya, karena mereka bahkan kayak keluarga besar udah pernah makan di nasi jamblang mandul, bahkan mereka juga punya memori atau histori sendiri, bahkan sempat ketemu sama padu rajaknya ketika masih jualan kaki 5. Jadi itu suatu hal yang mungkin ngebekas juga ya di pelanggan. Terus kemudian dari kaminya juga konsisten untuk tetap menjalankan bisnis ini dengan menjaga kualitas rasa yang dipunya dari dulu gitu. Jadi lebih ke mulut, terus mungkin histori yang mereka punya atau cerita yang mereka punya juga dari, bahkan mungkin mereka tumbuh bareng dengan nasi jamblang mandul sih. Itu mungkin yang ngebedain kenapa sampai sekarang mungkin masih masih jaya atau gitulah, masih sukses, masih sustain ibaratnya kayak gitu.